Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi hari kami kembali bisa memuji menyembah-Mu dan bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar mereka boleh dikuatkan, diteguhkan iman mereka, dan mereka dihiburkan Tuhan. Hamba percaya Tuhan Kau akan menyatakan sesuatu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan menjadi semakin tabah dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi Tuhan. Hamba percaya Tuhan Roh Kudus Kau akan berbicara lewat bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari kata-kata ini Tuhan hanyalah menurut kebenaran-Mu, bukan menurut kehendak-Mu Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan Tuhan. Banyak mereka mengalami jamahan dan mengalami kasih karunia-Mu Tuhan, sebab firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada mereka Tuhan, sehingga pikiran mereka yang negatif menjadi positif Tuhan. Mereka akan terus Tuhan maju dengan berani menghadapi segala persoalan Tuhan. Hamba yakin Tuhan, saat ini juga Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Demikian Tuhan Kau menjamah setiap mereka pribadi sehingga mereka tidak ada yang tidak dijamah oleh-Mu Tuhan. Setiap mereka mengalami jamah-Mu, mengalami kasih karunia-Mu Tuhan, dan mereka boleh mengalami jawaban yang mereka sedang tanya-tanyakan Tuhan. Segala kuasa jahat yang mencoba mengacaukan pikiran hati anak Tuhan di sini, saat ini aku usir Kau, aku katakan kuasa di dalam Yesus Kristus. Hanya dalam Yesus Bapa, Bapak dan Putra katakan, amin. Mari kita menatap Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa dengan Anda untuk berbagi firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa Anda pasti mengalami berkat Tuhan lewat firman pada pagi hari ini. Amin. Katakan kepada orang di sebelah, saya pasti diberkati oleh firman Tuhan. Ayo katakan supaya ini adalah pengakuan kita menjadi kenyataan. Jangan malu-malu ya kalau kita mengatakan dengan suara yang nyaring tentang kebenaran Tuhan, itu pasti terjadi. Haleluya. Saudara, tema yang saya dapat dari Tuhan adalah ketakutan itu menguras tenaga dan membuat kita stres. Ya, saya merasa ada anak Tuhan di sini sedang dalam ketakutan karena saat ini memang saudara kita melihat banyak hal-hal yang sedang terjadi yang kita tidak mengerti, saudara. Dan Anda tahu hambatan yang menyebabkan Anda tidak dapat mengalami mukjizat adalah ketakutan. Itu salah satu. Ya, saudara, sebab ketakutan merupakan sikap tidak percaya kepada Tuhan, yaitu kita hanya melihat keadaan, kita hanya mempercayai keadaan yang sedang terjadi. Ketakutan bukan saja tidak percaya kepada Tuhan, tapi juga menguras tenaga kita secara fisik, yang membuat kita stres. Ya, saudara, kita kehilangan tidur, maksudnya tidak bisa tidur. Dan orang bisa hidup stres, saudara, karena ketakutan. Akibatnya saudara tidak tenang dan selalu cemas, gagal fokus, tidak fokus kepada Tuhan. Pernahkah Anda merasa capai sangat melelahkan begitu tanpa alasan, walaupun Anda tidak bekerja keras dan tidak melakukan sesuatu yang berat, tapi Anda merasa capek selalu? Mungkin Anda sedang bertanya-tanya. Itu adalah sebabnya, saudara, karena Anda sedang hidup dalam ketakutan yang disebut stres, saudara. Ya, seluruh sistem organ tubuh kita itu bisa menjadi tidak karuan waktu kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup stres, itu semua peredaran darah pun tidak lancar, akhirnya membuat kita lelah. Jadi hormon pun terganggu, saudara. Anda harus bisa belajar mengikuti firman Tuhan dan menghadapi masalah demi masalah dalam hidup ini. Sebab kalau tidak, Anda akan hidup dalam ketakutan. Saya akan mengajak Anda untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3, dan di sana ada tayangannya. Ya, Kisah Para Rasul 28 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluar seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya.
Ya, langsung loncat ke ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Pertanyaannya saudara, kenapa Paulus tidak menderita apa-apa setelah digigit ular? Jawabannya saudara, karena dia tidak takut, dia tetap tenang waktu dia digigit ular. Anda tahu kalau orang gigit ular itu kan kena bisa ular memang bisa mati saudara. Tapi ternyata Paulus setelah digigit ular itu dia tidak mati. Ya, Alkitab mengatakan dan dia tetap tenang. Inilah yang dia tidak takut. Ini yang membuat dia bisa tetap hidup saudara. Sebab dia percaya bahwa Tuhan melindungi sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, kita sebagai anak Tuhan kita tidak boleh takut dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Jangan takut dan panik ketika menghadapi keadaan yang berbahaya apapun saudara, ya. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa kita itu dilindungi oleh Dia, kita diberi kuasa untuk menghadapi keadaan apapun, bahkan keadaan yang bahaya. Sesuai terus dalam Lukas 10 ayat 19, Tuhan Yesus berkata demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini janji Tuhan saudara. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, itu benar-benar. Kalau kita percaya, kita akan mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Jadi tetap tenang saudara, walaupun saat ini sedang terjadi yang belum berakhir yang namanya COVID-19 masih terjadi saudara. Dan Anda perhatikan sekarang ya. Dan baru pertama kali COVID-19 itu muncul, orang-orang ketakutan dibesar-besar, akhirnya memang banyak korban. Tapi sekarang nyatanya sudah berkurang. Kenapa? Demikian saudara, kalau kita itu membesar-besarkan masa-masa itu menjadi semakin besar. Tapi kalau kita membuatnya semakin kecil, kita tidak menganggapnya, itu akan lenyap lama kelamaan. Jadi si setan itu saudara, kalau kita takut dia itu sengaja. Jadi kita jangan membesarkan setan dengan sikap yang takut itu. Justru Tuhan mau kita tidak takut saudara dalam menghadapi keadaan apapun. Tetap tenang. Amin. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu saudara, atau Anda mengalami suatu kesukaran, itu ada maksud Tuhan. Seperti waktu Paulus diizinkan digigit ular, itu ada maksud Tuhan. Sebab dengan terjadi demikian saudara, orang-orang yang di sana itu bertobat melihat mujizat yang terjadi. Mereka melihat ternyata Paulus tidak mati setelah digigit ular kan, atau menderita bagaimana yang mereka harapkan. Tapi ternyata tidak. Jadi kalau kita diizinkan terpapar COVID-19, ada maksud Tuhan. Jangan sampai Anda marah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Ya, itu ada maksud Tuhan untuk memuliakan namanya. Sebab lewat terjadinya Anda kena COVID-19, berarti Anda bisa menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan dimuliakan lewat kesaksian Anda. Saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul 28 ayat 6, ya, lebih jelas lagi. Namun mereka menyangka, perhatikan, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Lihat. Jadi karena Tuhan mengizinkan Paulus digigit ular itu, ada suatu maksud Tuhan, di mana Tuhan menyatakan mujizat saudara. Dan orang-orang di sana melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi hidup Paulus. Dia pikir wah ini seperti dewa. Kalau udah dianggap dewa berarti ada kuasa saudara, ya. Kita ini orang yang punya kuasa lain daripada mereka yang tidak percaya Tuhan saudara. Dan kita lihat di sini orang-orang yang biasanya tidak percaya Tuhan, atau bahkan ada orang Kristen yang punya pemikiran yang yaitu kecenderungan seperti manusia berprasangka buruk seperti yang terjadi dengan orang-orang yang di sekitar sini saudara. Mereka menganggap wah ini harus orang jahat gitu, dan melakukan suatu kejahatan maka dihukum dan sebagainya. Kita seringkali berprasangka buruk bukan soal kalau terjadi sesuatu yang tidak baik ya, tapi belum tentu saudara ya. Tapi itu ada satu maksud Tuhan yang diizinkan Tuhan.
Tapi sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus bersikap positif apapun yang terjadi supaya jangan dipengaruhi oleh roh ketakutan yang sedang melanda dunia ini, saudara. Kalau kita lihat di sini, karena terjadinya mukjizat ini, penduduk Pulau Mata melihat diri Paulus ada sesuatu yang luar biasa, ya, dan menganggap dia seorang dewa. Berarti dia berbeda dengan orang-orang yang di sana, saudara. Sebab pada umumnya orang kalau disengat, digigit ular itu pasti mati, saudara. Kena racunnya itu, kena bisanya, saudara. Tapi kita sebagai Tuhan, saudara, dilindungi, diluputkan dari bahaya. Jadi jangan punya berprasangka yang buruk, ya saudara. Apa yang sedang Anda alami, wah aku pasti begini, wah aku pasti mati. No, saudara, ya. Sebab kalau kita berprasangka buruk, kita akan bertambah stres, saudara. Karena kita akan panik. Kita hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kita positif, tenang aja, tenang. Tidak akan berbahaya, saudara, ya. Sekalipun itu terjadi, itu tidak akan berbahaya, membahayakan Anda. Orang yang tidak percaya Tuhan selalu berprasangka buruk, itu memang begitu. Demikian anak Tuhan yang kurang percaya Tuhan juga bisa berprasangka buruk, ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan selalu berprasangka buruk atau negatif, selalu positif. Apa saja terjadi yang sedang diizinkan Tuhan, positif saja, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Sebab sebagai anak Tuhan kita harus selalu positif supaya mujizat Tuhan terjadi, supaya berkat Tuhan turun, saudara, ya. Dan segala sesuatu Tuhan pasti mendatangkan kebaikan, itu janji Tuhan. Bahkan dari hal yang buruk Tuhan ubah menjadi baik buat kita. Sebab Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dia selalu melakukan segala yang baik untuk kita. Jadi sesuatu yang terjadi yang tidak kita harapkan, yang kita tidak suka itu, tenang saja, ada rencana Tuhan yang baik buat kita. Amin. Oleh karena kita tidak perlu takut, saudara. Stop dan hentikan prasangka buruk itu, ya, terhadap keadaan apapun. Sebab Tuhan tidak pernah mencelakakan umatnya, anak-anaknya. Dia selalu punya rencana yang baik buat Anda dan saya. Dia selalu mendatangkan hal-hal yang luar biasa buat kita semua. Dan sebab Tuhan menyertai kita, Roh Kudus ada bersama kita. Dia tidak membiarkan kita hidup dalam kekalahan. Kita dia dipanggil menjadi lebih daripada pemenang. Ingat selalu firman Tuhan yang mengatakan kita dipanggil untuk lebih daripada pemenang, ya. Dia peduli dan mengasihi kita. Dia selalu memperhatikan kita. Saudara, ketakutan itu menguras tenaga kita dan menyiksa kita. Kalau kita hidup dalam ketakutan itu hidup kita nggak senang. Hidup kita tuh tidak ada sukacita. Hidup kita itu malah berat, saudara. Hidup kita capek dari hari ke hari, ya. Tidak ada alasan apa capeknya, yaitu karena dikuras oleh ketakutan ini. Sebab ini, saudara, mengacaukan tubuh, fungsi organ tubuh Anda ini, ya. Saudara, kita bukan lagi budak dari ketakutan atau ketakutan, kata firman. Jadi kita jangan mau tunduk kepada roh ketakutan. Kalau kita masih tunduk kepada roh ketakutan, kita jadi budaknya. Maka dibudaki, kita dibuat menjadi takut, kita melakukan hal-hal yang bodoh akhirnya, ya. Hal yang bodoh seperti melakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, ya, karena ketakutan lari dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Dan akhirnya kehilangan damai sejahtera Tuhan. Justru waktu Anda kehilangan damai sejahtera Tuhan, itu semakin buruk keadaan Anda, ya. Hidup kita itu tidak boleh kehilangan damai sejahtera Tuhan. Karena kalau ketakutan itu ada di hidup Anda, itu adalah menentang Tuhan. Kalau Anda hidup dalam ketakutan terus-menerus, Anda sedang menentang kehendak Tuhan. Karena Anda tidak percaya janji firman-Nya. Sebab ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi dari setan yang memalingkan fokus kita dari Tuhan. Di mana ada ketakutan, kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kita hanya melihat keadaan, kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Dia melindungi kita. Dia menyertai kita saudara, apapun yang sedang terjadi. Maka firman Tuhan berkata berkali-kali, dan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Dia selalu jangan takut. Ingat saudara, jangan takut, jangan takut. Sebab Tuhan tidak mau kita hidup stres. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kecemasan, saudara. Karena Tuhan tahu jika kita takut, maka iman kita terganggu dan menjadi lemah. Akhirnya kita tidak bisa menjadi orang yang bisa bersaksi,
tidak menjadi lebih daripada pemenang lagi, kalah dan kalah. Tuhan tidak menghendaki kita kehilangan damai sejahtera. Itu yang Dia perhatikan dari kita, supaya kita tetap menikmati damai sejahtera. Karena itu Dia tidak mau kita hidup dalam ketakutan yang membuat kita stres dan panik. Hentikan yang namanya hidup ketakutan. Itu bukan dari Tuhan, tapi dari si iblis yang mencoba merampas damai sejahtera Anda. Akibat tidak mempercayai campur tangan Tuhan. Tuhan mau bekerja dan Dia ikut campur tangan dalam hidup Anda. Tapi Anda jangan takut. Jadi ketakutan membuat kita apa? Menentang firman Tuhan. Kita bersikap seolah Tuhan tidak sanggup menolong kita. Kita takut. Amin. Jadi kalau kita takut dan takut, kita tidak mempercayai Dia bahwa Dia sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat. Jadi saudara, ketakutan hanyalah mengacaukan kita agar kita gagal fokus kepada Tuhan. Itu tujuan setan, supaya kita jangan memperhatikan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan. Jadi takut dan takut dihantui oleh ketakutan. Kita dipanggil Tuhan sekali bukan menjadi orang pengecut, bukan menjadi orang yang selalu tunduk kepada ketakutan, tapi lebih daripada pemenang. Oleh karena itu tidak, saudara boleh takut terhadap keadaan apapun, karena di hadapan Tuhan apapun bisa diubahkan. Amin. Hanya oleh iman yang teguh kita dapat mengalahkan ketakutan, saudara. Jadi yang kita miliki adalah iman. Iman yang harus kita miliki itu adalah untuk mengalahkan ketakutan yang sedang melanda dunia ini pada saat ini, saudara. Haleluya. Saudara, ketika Anda takut, tindakan Anda adalah harus percaya Tuhan. Cepat-cepat. Kalau ada ketakutan datang, Mazmur 56 ayat 3 demikian berkata. Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu. Waktu ketakutan muncul, dia datang menghampiri Anda berburu. Aku percaya Tuhan, sekalipun sedang terjadi hal yang demikian, bahwa Tuhan pasti menolongku. Amin. Memang sebagai manusia kita bisa takut, tetapi kita tidak boleh tunduk pada ketakutan. Justru harus berpaling kepada Tuhan dan percaya kepada Dia secara mutlak. Itu adalah caranya, saudara, mengalahkan ketakutan. Iman Anda bisa mengalahkan ketakutan. Ibrani 11 ayat 23 berkata, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka apa? Tidak takut akan perintah raja. Orang yang berjalan iman tidak takut, saudara, karena dia bersandar sama Tuhan. Dia percaya Tuhan turut campur tangan. Yang membuat Anda takut adalah suatu kebohongan setan. Anda terintimidasi, Anda ditakut-takuti oleh setan, dan Anda termakan oleh bujukan setan, jadi takut. Roh yang ada di diri kita, kata firman, jauh lebih besar. Bahwa kita punya Roh Kudus itu lebih besar dari roh-roh yang di dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata demikian, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi Roh Kudus sudah ada di diri kita. Dia telah mengalahkan segala roh yang di dunia ini, termasuk roh ketakutan. Jadi Anda nggak boleh tunduk sama sekali sama roh ketakutan, saudara. Maka kita haruslah berjalan menurut iman, supaya kita, saudara, berkenan di mata Tuhan. Kalau kita tidak berjalan menurut iman, tidak berkenan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, Tuhan bilang, kok kamu gak percaya kepadaku? Aku sudah mati di kayu salib untukmu, kenapa engkau masih tidak percaya? Ya? Jangan bagi orang yang tidak percaya. Memang kalau orang tidak percaya selalu takut bawaannya. Dia takut dan takut. Mereka berjalan dalam ketakutan sebab mereka tidak punya Tuhan. Mereka tidak punya iman. Karena kita sudah diberikan iman sama Tuhan, maka kita berjalan bersama Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Jadi kalau Anda perhatikan, ketakutan itu adalah roh iblis. Ketakutan ditanamkan oleh roh iblis yang selalu membuat Anda itu cemas. 2 Timotius pasal 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh ketakutan bukan dari Tuhan, tapi dari iblis, sehingga kita tunduk kepada dia, mempercayai kebohongannya. Akhirnya kita termakan tipuannya, saudara. Waktu itu Anda menjadi lemah, patah semangat, putus asa, tidak memiliki kekuatan lagi. Anda akhirnya kacau, ya, dan situasi Anda bertambah karena Anda berjalan dalam ketakutan. Tapi kalau Anda berjalan dalam iman, pasti semuanya bisa diatasi.
Pasti ada satu jalan keluar dari Tuhan. Jika Anda hidup berketakutan, saya mau memberi kesaksian. Ada seorang ibu, sejak dari kecil dia itu sering dimarahi oleh ayahnya. Dia dibentak-bentak oleh ayahnya, itu keras, kasar. Ya. Ibu ini kalau dia bikin PR salah aja dibentak, dimarahi, dikata-katai, dikata goblok dan begini dan sebagainya. Sebenarnya kata Anda, jangan mengatakan anak Anda seperti kata-kata kasar itu atau memarahkan, membentak-bentak. Itu membuat dia jadi akhirnya trauma. Ibu ini hidup dalam trauma, ketakutan, terus minder akhirnya. Dari sejak kecil dia nggak berani pergi ke tempat yang ramai. Dia tak minder, jadi menyendiri sampai dia juga akhirnya masuk dalam sekolah kepolisian, dia menjadi Polri. Dari Polri pun dia masih hidup dalam ketakutan. Dia minder, kalau diberi tugas oleh atasannya dia takut, dia tidak tenang, dia tidak bisa datang ke tempat yang ramai itu, saudara. Waktu dia selesai dari tugas, dia merasa senang kembali. Dia sudah tidak ada di tempat yang ramai itu, saudara. Dan ketakutan ini begitu menghantui, saudara. Apa akibatnya? Karena dia belum ketakutan, ibunya aja menderita stres. Dia itu menderita ada kanker payudara, ada lagi juga itu lambungnya itu asam lambung tinggi, asam reflux ya, naik tinggi, saudara. Dia pusing-pusing kepala saya. Kenapa? Karena dia ketakutan terus, dia nggak tenang, dia cemas selalu. Karena jadi ada bawaan trauma, saudara. Kalau ada itu atasannya membentak dia teringat bahwa ayahnya pernah dia di situ mulai tenang lagi, saudara. Akhirnya pada suatu hari ibu ini dia menonton tayangan di YouTube atau gimana gitu, saudara. Dia melihat ada hamba Tuhan dan dia melihat ada pelayanan pelepasan. Dia akhirnya mengikuti pelayanan itu, dia terima pelayanan pelepasan hanya online, saudara. Tidak secara fisik. Dia percaya sama Tuhan, dia dilepaskan, dibebaskan dari roh ketakutan itu. Akhirnya dia mengalami suatu kelegaan, plong. Dia tidak lagi hidup takut. Ada kesejahteraan, hidupnya sehat, hidupnya sejahtera. Kalau Anda mau hidup sehat, kalau Anda mau hidup sejahtera, saya katakan jangan hidup dalam ketakutan. Sebab di saat Anda dalam ketakutan, Anda sedang mengundang segala macam penyakit. Kan tekanan terus menekan Anda. Setan akan terus menekan Anda lewat roh ketakutan itu. Sekali lagi, jangan hidup dalam ketakutan. Kalau Anda mau hidup sehat, kalau Anda hidup dalam sejahtera, sebab Anda bukan hidup sendiri, tapi ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai Anda. Anda bisa minta tolong sama Roh Kudus apapun yang sedang terjadi. Amin. Nah, akhirnya ibu ini dibebaskan, dia merasa senang, dia bisa bersaksi bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, ketakutan juga menjadi sumber satu penyakit. Ya, kalau Anda saat ini mungkin pusing, Anda merasa bawahnya berat sekali. Coba selidiki, apa yang Anda sedang takut ya? Apa yang sedang Anda alami? Anda hidup dalam ketakutan, kenapa? Saya percaya mungkin Anda hidup karena trauma, mungkin ada waktu masih kecil Anda pernah diperlakukan secara buruk oleh orang tua Anda atau oleh mungkin orang-orang yang dekat kepada Anda. Ya, kalau Anda memang merasa itu, Anda bisa dilepaskan. Anda bisa minta tolong hamba Tuhan Pak Jack untuk doa pelepasan. Ya, bisa, saudara. Anda bisa dibebaskan dari trauma, dan supaya Anda jangan hidup menderita dari macam-macam penyakit. Sebab kalau Anda tidak lepaskan, trauma itu akan mengunci Anda hidup dalam ketakutan dan Anda menderita. Menderita bukan saja secara emosional, bukan saja secara mental, tapi juga fisik. Itu yang menguras tenaga Anda. Akibatnya Anda tidak bisa melakukan satu kegiatan. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang yang hidup dalam ketakutan, dalam arti kata itu depresi, dia itu minder, nggak berani menghadapi keramaian, tidak berani bertemu dengan orang-orang di luar, saudara. Ya, kuncinya Anda harus dilepaskan, jangan malu, jangan merasa gengsi. Kalau memang Anda butuh pelayanan pelepasan, datang kepada Pak Jack atau hamba Tuhan, ya, untuk didoakan supaya Anda dibebaskan secara tuntas. Hidup dalam ketakutan itu merugikan kesehatan Anda. Saya kasih tahu. Anda mungkin olahraga, rajin olahraga, Anda mungkin makan teratur, tapi kalau Anda yang ketakutan, bisa sakit. Saya kasih tahu. Anda bisa menderita macam-macam penyakit karena ketakutan ini.
Jangan Anda bilang, saya olahraga teratur, saya sehat, saya makan. Kalau ketakutan diizinkan, Anda bisa sakit. Sebab ini mengganggu imunitas, sistem imunitas tubuh Anda. Daya tahan tubuh Anda lemah. Ya. Peredaran darah Anda juga tidak teratur, bekerja itu acak-acakan. Hormon jadi sakit di situ, jatuh sakit. Anda lihat gak? Ada orang olahraga, iya, tapi ada kena kanker. Kenapa? Ternyata ini stres, karena dia hidup dengan ketakutan terus. Tapi kalau Anda orang yang selalu penuh sukacita, penuh damai sejahtera, Anda selalu tenang, itu cara hidup sehat. Anda bisa hidup sehat sekalipun Anda makan. Bukan saya mengatakan Anda tidak harus olahraga penting. Sekarang tidak banyak olahraga, Anda bisa sehat. Ya. Olahraga lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Makan yang teratur juga lebih bagus lagi. Tapi yang paling penting, pikiran Anda ini harus tetap tenang. Jangan panik, jangan mau dibohongi setan sehingga ada hidup dengan ketakutan terus menerus. Nggak karuan, takut ini, takut itu, mau keluar takut, mau temui orang itu takut, dan sebagainya. Jangan takut, karena Tuhan ada bersamamu. Amin. Tuhan menyertai-Mu, kata Tuhan Yesus, sampai akhir zaman. Haleluya. Saudara, jika Anda hidup bebas dari trauma atau ketakutan, maka Anda akan hidup sehat baik secara rohani, secara emosi, mental, dan fisik. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan bilang jangan takut. Kuncinya hiduplah dipimpin Roh Kudus, berjalan di dalam roh, bukan di dalam kedagingan. Orang yang hidup dalam kedagingan selalu takut karena dia memakai pengertian sendiri dari logika. Ini kalau begini dan sebagainya. Kalau kita berjalan Tuhan, itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan akan mengatur semuanya itu. Gak usah takut. Jadi kita percaya bahwa pimpinan Tuhan itu selalu baik, selalu yang terbaik. Karena hidup secara daging, emosi lebih tinggi. Amin. Coba kalau Anda hidup dalam kedagingan, tinggi emosi Anda. Maunya marah mulu, nggak bisa kontrol diri, nggak bisa mengendalikan emosi Anda. Bawaannya itu bisa-bisa tersinggung. Itu karena Anda sedang hidup dalam ketakutan. Orang yang hidup dalam ketakutan bisa gampang marah. Saudara nggak percaya? Coba Anda alami, takut terus, marah mulu bawaannya. Tapi orang yang penuh sejahtera, dia tidak takut, hatinya penuh sukacita, saudara. Jangan hidup dalam kedagingan. Artinya jangan menuruti emosimu. Apa ikuti roh yang memimpin, Roh Kudus. Roh, kata Tuhan Yesus, adalah penurun, daging lemah. Kalau Anda ikuti daging, kalah. Yang kita butuhkan adalah kekuatan dari Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 7 berkata yang B-nya ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketemu. Di mana damai sejahtera itu ada kekuatan, saudara. Tapi di mana ketakutan, tidak ada kekuatan. Anda merasa lemah. Amin. Dalam terjemahan bahasa Inggris, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Power, kekuatan, sound mind, pikiran sehat. Kalau pikiran sehat itu bahasa stres, pikiran sehat itu positif. Kalau pikiran sehat itu stres karena negatif. Jadi seperti itu, saudara. Jadi sakit. Kalau ada stres, sedang sakit itu jiwanya, emosinya sedang main terus, saudara. Ya? Orang pikiran tidak sehat itu stres. Stres itu membuat dia tertekan, membuat dia itu tidak karuan melakukan hal-hal yang bodoh, ya, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan bilang percaya, malah kita khawatir. Kita jangan melakukan sesuatu menurut kekuatan kita, menurut pengertian kita, menurut pikiran kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Aman, saudara, kalau kita ikut Tuhan. Jadi kalau ada mau memiliki kekuatan dari Tuhan, percaya sama Tuhan. Anda berpikir positif, maka Anda punya kekuatan. Bagaimana kita berjalan dalam kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Satu, berjalan dalam iman. Jangan mau dibohongi setan. Setan memang kerjanya sedang membohongi, nanti begini dan begitu. Kita bilang, aku percaya sama Tuhan. Apapun yang saya aku tetap percaya sama Tuhan. Tuhan selalu benar. Firman Tuhan ya dan amin. Percaya pada janji Tuhan. Tuhan tidak bisa gagal dengan firman-Nya. Amin. Jadi jangan memandang kepada keadaan yang sedang Anda alami. Pandang Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan semuanya itu. Di kayu salib, penyakit sudah dikalahkan. Ya.
Masalah itu ditanggung oleh dia. Kalau kita percaya, dia bisa bukakan jalan. Jangan mandang pada keadaan yang sedang Anda hadapi. Pandang Yesus. Yesus lebih besar daripada soal yang Anda hadapi. Jangan terpengaruh oleh berita-berita dan perkataan-perkataan orang yang tidak bersentuhan. Kalau Anda terpengaruh, Anda terbawa, terseret sama dengan cara mereka berpikir. Akhirnya takut terus. Berpikir sehat artinya positif, tidak negatif. Orang yang tidak positif itu stres. Stres dia. Pikirannya itu yang karuan begini dan bercabang terus. Begini-begini dia berusaha begini tapi tetap nggak ada jalan keluar. Jadi berkata-kata positif, yakin akan firman Tuhan yang Anda telah dengar dan baca itu membuat Anda berpikir sehat. Mempunyai pikiran sehat, positif, terima firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Saya mau katakan, jangan asal menerima kata-kata dari orang gampang-gampang saja. Ada orang kata gini, terima. Ada orang ikutin. Akhirnya kita yang merugi. Kalau Anda mau ikuti firman Tuhan, nggak pernah salah. Firman Tuhan selalu tepat, saudara. Hebat firman Tuhan, saya katakan. Tapi kata-kata orang bisa salah, bisa gagal. Ya. Saya mau cerita sedikit ya, saudara. Ada seorang anak namanya Andi, dia masih kecil. Kedua orang tuanya mengajarkan si Andi ini untuk mengucapkan kata yang sopan. Jadi diajar misalnya, kalau dia mau pipis, dia nggak boleh bilang mau kencing, nggak, dia bilang katakan mau nyanyi, dia begitu. Selalu kan. Jadi kalau si Andi ngomong mau nyanyi, orang tua tahu oh mau pipis. Ya. Dan pada suatu hari neneknya itu datang mau mengunjungi Andi, dia rindu dengan cucunya. Maka si nenek ini tidur sama si Andi, tidur. Kan kangen sama si Andi. Pada tengah malam Andi itu terbangun. Dia ngomong sama neneknya, "Nek, aku mau nyanyi nih." Nek, udah malam. Karena dia takut, nggak berani jalan sendiri malam-malam mau ke WC, nggak berani, minta dia mau nyanyi. Nenek kan nggak tahu apa itu. Jangan nyanyi, udah malam nanti ganggu orang yang masih tidur. Nek, aku mau nyanyi. Besok ya, besok. Enggak, sekarang. Besok sekarang. Udah segitu nenek. Akhirnya nenek bilang, oke. Kata si neneknya, mau nyanyi pelan-pelan ya di telinga neneknya. Nyanyi ya, jangan kenceng-kenceng ya. Ragu-ragu si Andi. Tapi karena udah gak tahan kebelet ya, akhirnya kena air mancurnya. Si Andi itu telinga si nenek basah, saudara. Salah kaprah, saudara. Makanya jangan terlalu banyak dengar orang loh. Salah kaprah. Amin. Dengarin firman Tuhan saja, amin. Firman Tuhan bukan salah, manusia bisa salah paham, saudara. Ada salah dengar, ada ketakutan sendiri kan. Kenyataannya nggak begitu kan. Firman Tuhan lah yang Anda dengarkan. Firman Tuhan itu menghibur, mengangkat Anda, membuat Anda tenang sejuk. Tapi kata-kata luar, bikin Anda jadi salah paham. Akhirnya Anda melakukan hal yang bodoh kan? Jadi bodoh saudara kita itu kalau ikutin orang-orang. Kalau mau jadi orang bijaksana, ikutin firman Tuhan. Karena firman Tuhan nggak pernah menjebloskan, firman Tuhan nggak pernah salah, saudara. Amin. Ayo saudara, apa yang sedang Anda takuti? Coba tanyakan, kenapa harus takut? Nah, ada lagi satu saran ya. Kalau Anda masih punya anak yang kecil, jangan sekali takut anak. Itu membuat anak itu trauma. Ini ada satu kejadian. Ada sepasang suami istri. Dia itu berlibur keluar kota, nginep di hotel, bawa pembantunya. Si pembantunya ini senang nonton sinetron. Jadi pada waktu malam, karena tidak mau diganggu sama anak yang perempuan ini, dia pukul tembok dekat kamar sebelah kamarnya si anak kecil ini. Terus dia bilang nih, awas ya, kamu jangan turun dari ranjang. Kamu nanti ada monster, ya. Anak itu jadi takut, dia nggak berani. Jadi si pembantu ini bisa nonton sinetron, enak-enak dan nikmatin. Akhirnya apa terjadi? Karena anak ini udah takut, dia trauma, saudara. Trauma. Sekalipun waktu ayahnya ngomong,
Jangan takut, nggak ada monster, nggak ada. Tetap aja itu ada suatu bayangan di pikiran itu monster. Jadi takut terus tuh anak itu, takut. Suruh nggak berani dia. Akhirnya apa yang dilakukan ayah punya suatu ide, secara dia bilang begini. Dia bilang, kalau monster itu muncul katanya, angkat jaringmu, goyang-goyangkan, terus sampai nanti kamu tangkap itu si monster itu, kamu gemes-gemes gini sampai hancur. Dia coba, akhirnya anak ini dia coba, akhirnya di situ mulai dia muncul lagi keberanian, saudara. Akhirnya dia berani ke WC sendiri. Jadi kalau ada trauma itu menghambat, ada ketakutan itu menghambat Anda melakukan sesuatu. Demikian jangan sampai menakutkan anak yang masih kecil. Jangan membuat dia pikir ada enak ya buat dia takut itu supaya dia jangan. Itu merugikan anak Anda dan juga diri Anda nanti. Saya ngajarin anak saya, jangan nakutin anak kamu ya, nggak boleh. Nanti dia trauma. So kalau udah trauma itu gampang kena penyakit, saudara, itu harus dilepaskan akhirnya. Pelayanan pelepasan. Amin. Jadi bangkitkan semangat anak-anak. Nggak usah ditakut-takutin, ngomong aja ya, kasih penjelasan. Oh nggak boleh begitu, ini kalau gini. Jadi orang tua bijaksana lah. Jangan jadi orang yang bodoh takut-takutin anak. Akhirnya anaknya jadi pengecut nanti. Nggak berani melakukan sesuatu. Trauma terus, ya. Haleluya. Nah, saudara, yang Anda butuhkan ketenangan damai sejahtera Tuhan, itu yang paling penting. Bukan hidup dalam ketakutan. Yohanes 14 ayat 27, ini yang dikatakan terus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa kita masih gelisah? Artinya kenapa kita harus takut? Gentar hati, kenapa takut? Kata Tuhan Yesus, aku berikan damai sejahtera supaya engkau jangan takut. Kenyataannya Tuhan itu tidak hidup dalam damai sejahtera karena dia memiliki ketakutan. Dia tidak menjalankan, melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. So, dalam menghadapi keadaan buruk apapun, saya katakan Anda butuh damai sejahtera Tuhan supaya Anda jangan dikalahkan oleh ketakutan. Karena di mana tidak ada damai sejahtera Tuhan, Anda akan dikuasai oleh ketakutan. Anda kalah, akan menjadi orang yang minder, saudara. Kalau Tuhan Yesus telah memberikan kita damai sejahtera supaya kita hidup tenang dalam menghadapi masalah apapun, itu adalah suatu perkara yang luar biasa. Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi masalah, persoalan, maka diberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama. Ya memang Anda pikir kalau orang memang dikasih uang banyak senang deh, tapi belum tentu ada damai sejahtera. Tapi Tuhan berikan damai sejahtera, saudara, walaupun Anda tidak kaya ini, waduh, hatinya enak plong, saudara. Ya, itu paling penting. Dia yang juga mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus mengatakan, selama di dunia ini kita mengalami kesukaran dan aniaya. Kalau bahasa Inggris tribulation, ya, ada kesukaran. Tuhan sudah katakan di dunia ini kita tidak hidup enak-enak, ada masalah. Tapi oleh karena masalah Anda jangan takut, nggak perlu takut. Yang Tuhan mau katakan itu, jangan cemas. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa kita punya penolong yang namanya Roh Kudus. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, penghibur. Jadi kalau Tuhan sudah kirimkan penolong yang namanya Roh Kudus, dia penolong Anda. Apapun yang Anda hadapi, apapun masalah Anda, minta tolong sama Roh Kudus. Jangan minta tolong sama manusia. Jangan mencari pertolongan dari manusia. Kecewa Anda tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau Anda minta tolong kepada Roh Kudus, pasti dia menolong. Karena dia mengerti, dia tahu apa yang sedang Anda alami. Amin. Damai sejahtera Tuhan pasti selalu diberikan kepada. Sewaktu Anda mengandalkan diri kepada Roh Kudus, damai sejahtera Tuhan diturunkan. Roh Kudus kan sumber damai sejahtera, amin. Saya pernah didatangi oleh Tuhan. Waktu saya didatangi oleh Tuhan itu luar biasa, itu damai sejahtera luar biasa, kencang sekali, maksudnya kuat sekali damai sejahteranya. Wah, saya ketagihan gitu, saya kepengen Tuhan, saya pengen dilawat lagi oleh Tuhan. Saya itu nggak pernah lupa saya. Jadi kalau di mana engkau dilawat Tuhan, engkau mengalami suatu lawatan Tuhan, Anda
maka engkau akan mengalami satu damai secara luar biasa. Damai secara melepaskan. Maka kalau Anda mendapat pelayanan pelepasan, akhirnya Anda berdamai secara kan, plong, enteng. Itu adalah karya Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang selalu memberikan damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam tekanan itu waktu kita datang ke Tuhan, kita mulai perlahan diangkat semua itu beban, tidak ada ketakutan, yang ada damai sejahtera. Anda butuh damai sejahtera Tuhan. Kalau Anda hidup saat ini sedang dalam beban berat karena ketakutan, perlu dilepaskan, perlu dibebaskan dari ketakutan itu. Ya. Ingat firman Tuhan kata Anda bukan budak dari roh ketakutan. Kalau Anda masih berat, disuruh dikasih beban yang berat, pikul tuh oleh si roh takut, maka Anda hidupnya tidak tenang terus. Kalau Anda dibebaskan dari ketakutan itu, saya jamin hidup Anda penuh damai sejahtera Tuhan. Amin. Harus mau dibebaskan, so jangan bilang nggak perlu kok. Anda mana tahu apa yang ada di dalam diri Anda kalau Anda hidup ketakutan. Kalau Tuhan Yesus lepas, Anda pasti bebas. Yohanes 16:33. Saya mau ingatkan lagi apa yang kata semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tadi saya katakan tribulation juga kesukaran. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia, termasuk persoalan yang datang kepada Anda. Dalam terjemahan bahasa Inggris, tribulation yang berarti apa? Juga kesukaran di samping aniaya tekan dari orang lain, saudara. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kita ini pasti menghadapi kesukaran. Kesukaran ini tidak pernah habis. Jangan bilang, kalau hidup dan jadi anak Tuhan pasti nggak ada kesukaran. Nonsen, ada, bahkan banyak, saudara. Jangan, dia jadi pelayan Tuhan nggak ada, saudara. Setiap orang pasti mengalami kesukaran ya. Cuman beda-beda, nggak tahu kesukarannya apa ya. Anda yang tahu ya. Selain itu, dia meminta kepada Bapa. Ingat, seorang penolong yang Roh Kudus. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, kata Tuhan tidak meninggalkan sebenarnya yatim piatu, dikirimkan untuk penghibur, penolong yang namanya Roh Kudus itu. Dia itu sangat sabar, Roh Kudus itu baik sekali, ya lemah lembut dia itu. Oleh karena kita tidak perlu takut, saudara, sebab kita memiliki Roh Kudus yang selalu setia. Kenapa kita nggak selalu bersekutu dengan Roh Kudus? Kenapa kita tidak selalu minta bimbingannya? Kita selalu berjalan ini keinginan kita, pikiran kita, pengertian kita. Tanya dong kepada Roh Kudus. Gimana nih? Boleh nggak aku ini berjalan saat ini menghadapinya? Boleh nggak ini? Kalau dia nanti kasih tanda, dia biasanya kasih tanda nggak ada damai sejahtera. Kalau nggak ada damai sejahtera, jangan diterusin, saudara. Kalau dikatakan oke, itu damai sejahtera, artinya iya maju. Ya, tandanya kalau Roh Kudus berkenan, damai sejahtera itu merasa wah ini enak sekali. Oke. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, jangan paksakan, jangan. Hentikan, karena itu bukan dari Tuhan. Ingat, saudara, kita selalu dipimpin Tuhan. Kalau kita mau dipimpin Tuhan, kita serahkan kepada Dia. Roh Kudus, kita ajak ngomong. Jangan diabaikan. Roh Kudus, gimana ya ini? Boleh nggak Roh Kudus? Ini kalau saya mau lakukan ini, boleh nggak tuh Roh Kudus? Kalau saya mau pergi ke sana, gimana nih Roh Kudus? Kalau dia nanti kasih tanda, oke, maju. Kalau dia kata, no. Jangan paksakan, walaupun itu kelihatannya baik, kalau itu kelihatannya bagus. Kalau paksakan itu masalah, saudara ya. Karena dia penolong. Dia lebih tahu apa yang ada terjadi di depan Anda. Jadi jangan bergantung pada diri sendiri, jangan bergantung pada orang lain yang sekalipun orang itu, wah kelihatannya dia itu bisa diandalkan. Enggak lah, orang itu nggak bisa diandalkan. Bisa salah, saudara ya. Waktu kita percaya pada Roh Kudus, saya mau kasih tahu, dia akan bicara melalui orang lain, bisa juga. Jangan Anda bilang begini, kalau dengan Tuhan secara audible ya, nggak selalu. Kalau Tuhan ngomong itu bisa pakai orang, bisa pakai mulut orang kadang-kadang. Iya, Tuhan bisa jawab, dia bisa ngomong seperti itu ya. Padahal aku nggak nanya. Nah itu dari Tuhan. Kadang dari hamba Tuhan, kadang dari teman kita. Jangan sepele soal itu. Kan udah kita diteguhkan lagi, itu benar firman Tuhan, ayat-ayat muncul. Itu dari Tuhan, saudara. Ya. Maka kalau Anda sering memperhatikan firman Tuhan, Anda akan tahu, oh ini Tuhan ini yang ngomong nih, Tuhan yang menyatakan kepadaku. Ya. Jadi Anda jangan batasi dia, harus pakai audible. Kalau Tuhan ngomong kan pakai suara, enggak. Dia selalu melalui kesaksian, dia selalu melalui pikiran Anda. Kadang-kadang Anda maunya melakukan sesuatu, ada kerinduan, itu dari Tuhan. Misalnya Anda sudah lama tidak ketemu
teman Anda, terus Anda didorong, kepengen ketemu orang itu. Anda bukan kepengen, itu Tuhan sedang mendorong Anda. Ternyata pada waktu ketemu teman Anda sakit. Nah, di situ Anda punya kesempatan bisa bersakit dan berdoa, benar? Nah, itu dia caranya. Jadi kalau ada dorongan dari Tuhan, ada suatu keinginan, kerinduan melakukan sesuatu yang baik, lakukan. Jangan ditunda, jangan ditolak. Ya itu Tuhan Roh Kudus caranya lembut. Kalau kita tentang ya udah hilang kesempatan kita. Orang itu bisa celaka, saudara ya. Jadi gerakannya itu lemah lembut Tuhan Roh Kudus. Kalau dia gerakan Anda untuk menengok orang atau ketemu siapa saja, ketemu orang tua Anda, lakukan. Kalau Anda melakukan yang terlambat, nyesel Anda. Oke, itu kuncinya. Karena Tuhan Roh Kudus itu selalu membimbing kita, Dia memimpin kita. Apabila dia bicara sesuai dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan Tuhan. Kalau bertentangan dengan Tuhan, hati-hati, itu bukan dari Tuhan. Jadi Anda harus pakai patokannya firman Tuhan. Ini sesuaikan dengan Tuhan. Kalau sesuai, iya. Kalau bertentangan, bukan dari Tuhan, saudara. Sebab Dia memiliki cara yang ajaib untuk menolong Anda. Amin. Haleluya. Jadi Anda kuncinya untuk hidup dalam kemenangan malah katakan Anda harus senantiasa berdoa. Sebab saudara, banyak anak Tuhan yang sedang mengalami suatu masalah yang bahkan lebih buruk lagi, masalah peta buruk, dia nggak mau berdoa lagi. Percuma berdoa, percuma katanya. Kok masalah tambah banyak? Dia mulai berhenti berdoa. Udah nggak usah doa, tambah parah. Justru saudara, waktu masalah tambah parah, doanya tambah banyak. Itu yang dikehendaki Tuhan. Justru Tuhan izinkan masalah tambah banyak karena Anda kurang berdoa. Tuhan bilang, ayo doa lebih lagi. Semakin Anda kurang doa, masalah tambah banyak. Mungkin sebaliknya Anda banyak berdoa, masalah banyak. Itu bagus karena Anda akan melihat mujizat Tuhan nanti yang Tuhan nyatakan untuk kemuliaan Dia. Ya, Anda pikir udah doa tambah banyak masalah. Nah, kalau Anda digoblokin setan, berarti nggak usah doa. Tapi kalau Anda cerdik, harus doa lebih lagi karena ini sudah mau mengalami terobosan. Terobosan yang sudah mendekati itu akan terjadi, saudara. Ya. Jadi saya katakan jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa sebelum Anda melihat hasilnya, sebelum Anda mengalami terobosan. Karena doa membuat Anda tabah dan menjadi tenang terhadap kesukaran apapun. Orang yang tidak berdoa dia akan takut dan takut terus. Bawaannya itu bingung, panik. Jadi dengan doa Anda memasang pagar untuk melindungi diri Anda, keluarga Anda. Saudara, saya selalu berdoa untuk keluarga saya, untuk anak saya. Pada suatu hari, apakah saya udah pernah cerita atau enggak? Tapi mungkin saya nggak apa-apa, saya cerita sekali lagi. Anak saya pada waktu itu dia mengadakan pesta ulang tahun buat anaknya. Dia undang itu teman-temannya datang. Ternyata salah satu temannya itu kena penyakit COVID-19. Ya, itu kontaknya kan dekat. Waktu udah tahu begitu, anak saya dites, dia tes. Karena saya dapat dites ternyata negatif. Bayangkan ada kontak dengan orang yang kena COVID tapi nggak kena. Itu adalah perlindungan Tuhan, itu adalah mujizat. Jadi saudara nggak usah takut. Ketemu orang yang kena COVID-19 pun nggak perlu takut. Bukan saya bilang jangan konyol gitu, sengaja kita tantang, enggak. Kalau memang itu kebenaran ketemu, nggak usah takut. Saya mau bersaksi ya. Sebulan yang lalu anak saya yang laki yang satu ini kena COVID-19. Entah dari mana dia balik dari Tasmania gitu, jalan. Akhirnya dia mengisolasi sendiri. Karena saya berdoa sekeluarga, kita tes semua, negatif kita, yang kena hanya dia. Dan ternyata ada maksud Tuhan, saya percaya itu untuk supaya menguatkan iman dia. Dan dalam 2 minggu dia sembuh. Dia biasa, dia waktu kena COVID dia nggak sampai bagaimana, nggak sampai biasa aja, dia bisa kayak orang yang kena flu aja. Padahal dia sudah divaksin, saudara. Jadi orang divaksin itu bukan satu jaminan Anda tidak bisa kena. Saya mau katakan jaminan yang paling baik, yang paling hebat adalah perlindungan Tuhan. Saya terus terang aja, saya masih belum divaksin, saudara. Nggak tahu kenapa saya nggak suka gitu, nggak suka aja gitu divaksin saya. Istri saya juga nggak mau katanya. Ya. Memang saya bedanya nggak bisa keluar negeri, nggak apa-apa lah, biarin aja lah. Saya juga malas keluar negeri, capek naik pesawat itu, nggak bisa tidur.
Jadi saya pikir nanti kalau Tuhan izinkan ya silakan aja. Jadi saya percaya perlindungan itu dahsyat sekali, saudara. Kalau Tuhan melindungi anak itu, saya tidak menyuruh Anda, tidak menyuruh. Kalau Anda mau terima vaksin silakan, itu keputusan Anda. Kalau memang Anda mau, karena Anda harus keluar negeri, ya harus divaksin, memang itu aturannya kan. Kalau saya berpikir saya nggak mau keluar negeri dulu aja ya. Capek saya kalau pergi-pergian aja jalan-jalan, capek males gitu. Saya nggak tahan tuh kalau di pesawat tuh nggak bisa tidur. Pernah waktu ke Amerika saya nggak bisa tidur sepanjang perjalanan ke Amerika, hampir 24 jam, hampir 18 jam itu nggak tahan saya. Jadi saya agak males sudah ke luar negeri itu. Terus terang aja ke Indonesia juga waktu itu aja masih ada orang tua sering. Udah nggak ada orang tua, udah sekarang udah nggak ke Indonesia udah lama saudara ya. Kenapa? Males saudara naik pesawat itu paling males saya. Oke saudara, jadi Anda harus berdoa karena kalau berdoa itu adalah kunci untuk Anda dilindungi Tuhan supaya mengalahkan ketakutan. Di mana adanya roh ketakutan datang itu karena doa itu terusir itu roh ketakutan. Anda akan tenang, tetap kuat. Ya, Anda bisa mengatasi. Jangan berhenti berdoa. Pada saat Anda mengalami kesukaran, terus berdoa dan berdoa. Karena Tuhan juga sedang menguji iman Anda. Sampai di mana Anda percaya sama Tuhan? Apakah Anda menyerah berdoa? Apakah terus berdoa? Sebab tanpa doa kita tidak sanggup saudara menghadapi kesukaran dan membuat kita takut. Sekali lagi, tanpa doa kita akan tidak kuat menghadapi suatu persoalan. Beberapa orang Kristen tidak berdoa saat keadaan bertambah sukar karena dia fokusnya apa? Masalah. Yang dia fokusnya hanya kesukaran, membuat putus asa, akhirnya dia lemah terus. Justru di saat keadaan bertambah sukar, sekali lagi saya ingat, berdoa terus, berdoa lagi. Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa saat keadaan berat nih. Dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi waktu Anda punya kesukaran, datang sama Yesus berdoa. Itu artinya berdoa. Dalam Matius 11:29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jadi pikulah kuk yang artinya berdoa. Jadi kalau kita dikasih kuk itu berdoa itu enak, saudara. Kalau kita hidup banyak doa itu ringan. Justru orang yang tidak berdoa itu berat bawaannya, stres mulu, saudara ya. Doa membuat jiwa Anda tenang, maka Anda tidak stres meski masalah datang. Jika Anda berdoa, keadaan yang sukar dapat diatasi bersama Tuhan Yesus. Amin. Doa mendatangkan kekuatan supernatural. Percaya nggak saudara? Di mana ada doa, mujizat pasti terjadi. Dan yang Anda harus lakukan lagi, hentikan perkataan negatif. Berhenti berkata-kata negatif. Waktu Anda ingat, waktu Anda dihantui kata-kata itu bisa berkata-kata negatif. Makanya jangan takut. Berkata-kata positif membuat Anda berani menghadapi sesuatu. Katakan sesuatu. Aku bisa menghadapi, aku bisa mengatasi, aku bisa keluar dari masalah ini. Positif. Jadi semangat kan. Coba Anda negatif terus. Nggak bisa lah, nggak bisa. Jadi takut terus. Jadi tertekan. Dengan berbicara positif tentang keadaan Anda membuat Anda confident dan bersemangat untuk terus maju. Jadi positif penting. Makanya kalau ada pengakuan, ngomong sama diri sendiri, ngajak-ngajak. Hai jiwaku, jangan takut seperti Daud kan ya. Bicara sama jiwanya. Ngomong nih, aku tidak takut walaupun masalah sedang terjadi. Tuhan ada bersamaku. Aku pasti keluar dari masalah ini. Aku pasti mendapat pekerjaan yang baik. Kalau aku saat ini nggak dapat pekerjaan, berarti Tuhan berikan saya pekerjaan yang lebih baik nanti. Kalau aku saat ini tidak bisa melunasi utang, aku percaya Tuhan pasti memberkatiku. Aku bisa melunasi dengan tuntas. Amin. Ngaca, ada penyakit, aku sehat. Kanker, kalau tidak bisa tinggal di tubuhku, aku milik Yesus, ini tubuh Kristus. Ini ada bait Roh Kudus. Tubuh Yesus dengan tubuhku menjadi satu. Ini adalah bait Roh Kudus. Lari kanker ya saudara. Oh ya, saya ada kesaksian. Ada seorang anak muda, dia menderita kanker. Dia tergeletak di rumah sakit cukup lama. Didatangi oleh seorang ibu menginjil, kasih Alkitab. Kalau mau dapat jawaban hidup, nih baca Alkitab. Anak muda ini divonis dokter pasti mati gitu. Akhirnya dia baca firman. Oh, dia bilang luar biasa. Ini firman Tuhan hidup. Akhirnya nggak mati, saudara. Firman Tuhan dia baca, dia terima, akhirnya mendapat mujizat.
Baca firman Tuhan bisa mengalami mujizat, saudara. Baca firman Tuhan dia bisa mengalami perubahan hidup. Cuman badannya tetap ceking kurus, kepalanya botak saking banyak kemo, saudara. Akhirnya dengar ada khotbah dari hamba Tuhan yang selalu bicara tentang kesekuasaan Tuhan, tentang perkataan firman Tuhan. Dia dianjurin, udah kayak pempek aja nih orangnya, botak kurus ceking gitu. Dia lihat ini, mau sembuh nggak? Mau. Mulai saat ini kamu di kamar kunci, telanjang, ngaca, ngomong, aku sehat. Katakan, rambutku tumbuh lebat setiap hari. Iya, dia lakukan, dia ikuti setiap hari selama sampai 3 bulan sudah ucapkan, nyari kas. Orang tuanya bingung, orang gila apa ngomong sendiri. Tapi dia nggak peduli, dia ngomong itu. Akhirnya setelah 3 bulan ternyata memang ada perubahan, saudara. Rambutnya mulai tumbuh lebat, saudara. Badannya mulai naik, itu berat badannya, saudara. Akhirnya pada suatu hari dia ketemu lagi dengan hamba Tuhan ini. Waktu hamba Tuhan ini berkhotbah, anak muda itu ketawa-tawa, cengeng. Hamba Tuhan ini merasa tersinggung. Kenapa lu ketawa-tawa? Pada akhir khotbah dipanggil, kenapa kamu ketawa-ketawa? Kenapa kamu mengetawakan saya? Ingat gak waktu itu saya ini si gundul, saya ini si ceking nih. Ya, ini sekarang saya, waduh, hamba Tuhan ini bingung, ini kok sekarang ganteng ini orang ini. Rambutnya lebat, udah gak kelihatan lagi pempek, saudara. Kalau dia mengucapkan kata yang positif. Jadi kalau Anda mau melawan satu persoalan penyakit dengan ucapan kata-kata dengan penuh keyakinan, engkau lakukan dengan giat dan setiap anak pun tidak menyerah, engkau pasti mengalami perubahan. Amin. Saya mau mengajak Anda untuk berkata-kata positif. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, berpositif, katakan positif, engkau akan melihat perubahan yang luar biasa. Karena Tuhan akan melihat apa yang kau ucapkan. Kalau engkau mengucap sesuai dengan firman, dia akan menyatakannya. Tapi engkau sebaliknya mengatakan hal yang negatif, menentang, dan engkau tidak akan mengalaminya. Yang kau alami hidup dalam ketakutan dan kekalahan dalam hal-hal yang tidak baik. Kenapa ngomong yang negatif? Yang rugi Anda juga, yang stres Anda juga. Tapi kalau ada positif, Anda nggak akan stres, semangat. Kata positif membangun diri Anda. Kata positif membangkitkan semangat Anda untuk maju terus. Orang yang itu mah Anda ngomong, katakan negatif, orang itu nggak akan mau maju, dia akan jadi minder. Begitu kita ngangkat semangat dia dengan kata positif, dia akan bangkit, saudara. Lari lagi, saudara. Ya. Perkataan itu jangan sepele, saudara. Perkataan itu luar biasa. Anda tuh udah diberikan kuasa oleh Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan aja ngomong aja positif terjadi, apalagi kita, saudara. Orang dunia aja itu yang pengajar-pengajar fisiologi itu ngomong positif. Jangan ikutin firman Tuhan sebenarnya, saudara. Ayo, saudara. Apakah engkau sudah banyak berkata-kata negatif mengenai keadaanmu, mengenai orang-orang yang di sekitarmu? Bahkan ucapanmu, berpikir positif, engkau pasti melihat hasilnya luar biasa. Engkau akan tercengang-cengang, wah luar biasa ini firman. Perkataan. Karena Anda sudah terbiasa mendengar orang ngomong negatif, Anda terbawa, terpengaruh, ikuti mereka. Hentikan. Kalau mereka berkata negatif, Anda yang positif. Kalau mereka negatif, Anda masih positif. Enggak begitu. Aku punya Tuhan, aku bisa. Kalau engkau nggak bisa, ya itu karena memang engkau nggak punya Tuhan. Kalau engkau mau punya Tuhan, bisa. Amin. Jangan biarkan ketakutan menguasai pikiran Anda. Dan hentikan ucapan yang negatif itu yang hanya menyerang si setan iblis. Dia menguras tenaga Anda. Semakin Anda takut dan mengatakan hal negatif, Anda akan capek. Ini seluruh tubuh Anda akan capek. Ini syaraf-syaraf semua ini bekerjanya terganggu karena perkataanmu negatif. Kamu membuat dirimu itu menjadi lemah karena perkataan yang negatif. Ketakutan bukan milik kita, tapi untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Amin. Tapi semangat dalam menghadapi segala sesuatu dengan sikap positif, bicara positif itu mendatangkan semangat. Jika Anda takut, saya katakan Anda menjadi lelah karena tenaga Anda sedang dikuras dan Anda akhirnya tidak bisa melakukan suatu kegiatan. Tanggalkan ketakutan dan bertindak dengan iman yang teguh.
Saat ini saya mau mengajak Anda tunduk kepala, tutup mata Anda. Saya nggak tahu apa yang Anda sedang alami. Mungkin ada satu persoalan yang buat Anda takut. Mulai hari ini saya ajak Anda untuk bersikap positif, berdiri teguh, berjalan dalam iman. Katakan, aku tidak takut, karena aku percaya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan yang sudah mengalahkan semua itu. Aku percaya bisa mengalami suatu terobosan. Saya mau berdoa buat Anda saja. Apapun yang sedang Anda alami, mungkin Anda punya trauma diperlakukan hal-hal yang buruk. Saat ini Anda percaya saja. Entah apa yang Anda saat ini takuti. Saat ini juga saya berdoa dari sini. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pimpin anakmu saat ini. Saat ini hamba nggak tahu apa yang sedang mereka alami, sedang ketakutan terhadap trauma karena teringat di masa kecil, trauma karena pernah diperlakukan buruk oleh pasangannya atau apapun. Saudara, hamba doa. Anda katakan, Tuhan, lepaskan aku dari trauma ini. Aku tidak mau hidup dalam ketakutan, Tuhan. Katakan, Roh Kudus, tolong saya, Roh Kudus, supaya aku bebas dari ketakutan, supaya aku sembuh dari penyakit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga serahkan. Dan engkau saat ini juga harus mengampuni orang-orang yang pernah menyakitimu, orang-orang yang telah memperlakukan engkau dengan buruk. Ampuni, supaya trauma itu diangkat, supaya ketakutan itu dilepaskan. Haleluya. Saat ini juga aku berdoa Tuhan bagi mereka yang sudah menderita lama karena trauma ini yang menghambat kesembuhan, karena ketakutan yang menghambat Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Yesus aku perintahkan roh trauma keluar dari orang-orang yang saat ini mengalami trauma, yang mengalami satu penderitaan yang cukup panjang. Dalam nama Yesus, roh trauma, roh ketakutan, hanya kau dari Tuhan dalam Yesus, kau tidak punya hak. Mereka milik Tuhan Yesus. Darah yang sudah menyucikan mereka. Hanya setan, roh ketakutan yang membuat mereka bingung, yang membuat mereka cemas. Di dalam Yesus aku perintahkan keluar sudah tuntas. Keluar dalam Yesus Kristus, tinggalkan mereka. Kau tidak diizinkan tinggal dalam hidup mereka, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Hanya kau secara tuntas di dalam Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kau bimbing langkah. Biar mereka Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera sukacitamu Tuhan. Penuhi mereka dengan damai sejahtera sukacitamu Tuhan, sehingga ketakutan ini lenyap Tuhan, tidak lagi menghantui mereka. Apapun penyakit yang mereka derita Tuhan saat ini juga disembuhkan secara total Tuhan Yesus. Roh stres aku perintahkan keluar kau dalam Yesus Kristus. Roh intimidasi aku keluar Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan biar jadikan anakmu orang-orang yang berani menghadapi suatu masalah Tuhan, karena kau menyertai mereka Tuhan. Engkau tidak meninggalkan mereka sendiri Tuhan, karena Roh Kudus adalah penolong yang baik. Roh Kudus adalah penolong yang selalu setia menolong. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, kau pimpin mereka dalam setiap langkah mereka. Apa yang mereka harus kerjakan, nyatakan kepada mereka Tuhan Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi takut, tidak lagi dibohongi oleh si setan yang ada pembohong itu Tuhan. Tolong Tuhan Roh Kudus, jamah mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, biar mereka mengalami damai sejahtera luar biasa waktu mereka keluar. Mereka mengalami suatu kelepasan, mereka mengalami suatu keringanan Tuhan, bebas dari tekanan yang mereka sudah lama alami Tuhan. Dalam Yesus aku perkatakan kau sembuh secara emosi dalam Yesus Kristus. Trauma itu harus keluar tuntas, roh trauma tuntas. I speak to your soul to be filled by dunamis power, by the blood of Jesus. By the blood of Jesus, I speak healing over your soul, over your mind, over your physical body. In Jesus' name. Dalam Yesus, kau sembuhkan dari Yesus, kau mengalami kelepasan yang luar biasa. You are set free because of the word of God, because of the truth. Dalam nama Yesus, kau dibebaskan karena kebenaran Tuhan. Kau dimerdekakan dalam firman Tuhan yang sudah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Aku percaya Tuhan kau menyertai mereka. Aku percaya Tuhan kau sudah bukakan jalan keluar untuk mereka Tuhan. Biar roh-roh yang bohong itu diusir keluar, dan juga keluar. Aku usir kau roh pembohong yang membuat mereka menderita karena ketakutan ini. Keluar kau roh pembohong dalam Yesus yang membuat mereka tidak bisa berkutik dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus. Terima kasih Tuhan buat keberanian yang kau tanamkan dalam hidup mereka, karena damai sejahtera sukacitamu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan.
percaya Tuhan, setiap mereka pribadi tidak akan sama lagi. Mereka akan tersenyum karena mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi mereka. Bukan ketakutan lagi Tuhan, bukan intimidasi lagi, tapi ada satu kemerdekaan di dalam sukacita yang luar biasa meluap dalam hidup mereka Tuhan. Mereka bersorak-sorai, berseri-seri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Tuhan, setiap mereka yang sudah ada di sini diberkati oleh firman-Mu. Tidak pulang dengan tangan yang hampa. Mereka mengalami penghiburan yang luar biasa. Mereka mengalami satu kemenangan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus buat karya-Mu yang ajaib. Aku percaya Tuhan Roh Kudus, mereka sudah dibebaskan dari roh ketakutan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan gereja Elohim. Berkati Pak Jack, berkati istrinya dan anak-anaknya dan cucunya, berkati pelayanan Tuhan, berikan hikmat, damai sejahtera supaya terus melimpah Tuhan, biar terjadi suatu perubahan yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat para pelan-pelan yang juga tetap melayani gereja dan setia, dan Kau terus bimbing mereka Tuhan, ikat mereka semua dengan tali kasih Tuhan, bekerja sama dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan secara rohani, jasmani dan finansial. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalam gereja ini Bapa. Apa saja setiap orang yang mengambil bagian pelayanan tidak akan dipermalukan, tidak akan disia-siakan. Mereka menerima berkat-Mu Tuhan, baik secara rohani, jasmani, finansial Tuhan. Tidak ada lagi yang berkata, aku tidak bisa bertumbuh, tapi kata mereka, aku bertumbuh karena aku percaya aku melayani Tuhan. Aku karena mengasihi Tuhan, aku selalu berbuah lebat bertumbuh dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, Engkau sudah mengabulkan doaku. Di dalam Yesus, hamba percaya dan berdoa. Yang percaya katakan